Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Salepa dengan NIM 22441008 dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya membawakan materi dengan judul Globalisasi Pembangunan, Memahami Keterkaitan Dunia. Baik, masuk di materi, definisi dan konsep inti globalisasi pembangunan. Globalisasi pembangunan merujuk pada proses di mana berbagai negara dan wilayah menjadi semakin saling bergantung dan terintegrasi dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ini bukan hanya tentang pertukaran barang dan jasa, tetapi juga tentang aliran modal, ide, teknologi, dan tenaga kerja yang melintas pada batas-batas negara. Intinya, globalisasi pembangunan adalah tentang bagaimana negara-negara berkembang, berintegrasi dengan ekonomi global yang lebih luas, dan bagaimana interaksi ini membentuk jalur pembangunan mereka. Konsep ini mencakup berbagai fenomena, mulai dari perdagangan internasional hingga penyebaran budaya populer yang semuanya berkontribusi pada pembentukan dunia yang lebih terhubung. Masuk di materi selanjutnya, pilar-pilar globalisasi, ekonomi, politik, dan sosial. Ekonomi, integrasi pasar keuangan, perdagangan bebas, dan investasi lintas batas. Perusahaan multinasional memainkan peran sentral dalam menghubungkan ekonomi global, menciptakan rantai pasokan yang kompleks dan saling terkait. Yang kedua, politik, pembentukan lembaga internasional, perjanjian multilateral, dan kerjasama antar pemerintah. Isu-isu seperti perubahan iklim, keamanan, dan hak asasi manusia seringkali memerlukan respons global yang terkoordinasi. Dan terakhir, sosial dan budaya, perpindahan penduduk, penyebaran ide, nilai dan gaya hidup, media sosial dan teknologi. Komunikasi memfasilitasi pertukaran budaya dan yang cepat dan mempertemukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Masuk di materi selanjutnya, studi kasus 1. Dampak globalisasi pada sektor industri di Asia Tenggara. Asia Tenggara telah menjadi pusat manufaktur global berkat globalisasi. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia menarik investasi asing langsung atau yang disebut FDI yang signifikan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan penciptaan lapangan kerja. Namun, globalisasi juga membawa tantangan, termasuk persaingan yang ketat, tekanan pada upah, dan masalah lingkungan. Perusahaan lokal sering kesulitan bersaing dengan raksasa global, dan praktik ketenagaan kerja yang tidak adil terkadang muncul akibat tekanan yang menurunkan biaya produksi. Sebagai contoh, industri tekstil di Vietnam berkembang pesat dengan masuknya merek-merek fashion internasional, tetapi juga menghadapi kritik terkait kondisi kerja dan upah buruh. Lanjut studi kasus 2. Peran teknologi dalam mendorong globalisasi pembangunan. Yang pertama, konektivitas digital. Internet dan telepon pintar memungkinkan komunikasi instan dan akses informasi global, menghilangkan batas geografis. Yang kedua, e-commerce dan pedagang. Platform e-commerce memungkinkan bisnis kecil menjangkau pasar global, sementara logistik yang canggih memfasilitasi pengiriman barang antar benua. Dan yang terakhir, penyebaran pengetahuan, akses ke pendidikan online, dan riset ilmiah lintas batas mempercepat inovasi dan pengembangan kapasitas di negara berkembang. Teknologi telah menjadi katalis utama globalisasi, mempercepat interaksi dan integrasi antar negara-negara. Inovasi seperti blockchain juga mulai mengubah cara transaksi global dilakukan, membuatnya lebih transparan dan efisien. Masuk di materi selanjutnya, tantangan dan kritik terhadap model pembangunan global. Yang pertama, kesenjangan kekayaan. Globalisasi sering dikritik karena memperlebar jurang antara negara kaya dan miskin, serta antara kaum elit dan kaum masyarakat umum dalam suatu negara. Yang kedua, degradasi lingkungan. Peningkatan produksi dan konsumsi global berkontribusi pada perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, kehilangan kedaulatan. Lembaga internasional dan perusahaan multinasional kadang dianggap mengkikis kemampuan pemerintah nasional untuk membuat kebijakan independen. Dan yang terakhir, homogenisasi budaya.
Dominasi budaya barat melalui media global dapat mengancam keberagaman budaya lokal dan tradisional. Masuk di materi selanjutnya, strategi adaptasi dan pemanfaatan globalisasi secara positif. Yang pertama, pengembangan kebijakan inklusif. Menerapkan kebijakan yang memastikan manfaat globalisasi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan untuk memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, promosi keanekaragaman budaya. Mendukung dan melindungi ekspresi budaya lokal di tengah arus global, mendorong dialog antar budaya. Dan terakhir, investasi pada SDM dan teknologi, meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar global yang semakin menuntut. Lanjut di materi terakhir, yaitu kesimpulan dan arah pembangunan global masa depan. Globalisasi pembangunan adalah fenomena kompleks dengan dua sisi mata uang, peluang besar untuk pertumbuhan dan integrasi, serta tantangan serius terkait ketidaksetaraan dan berkelanjutan. Masa depan globalisasi akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat internasional menanggapi tantangan ini. Diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dan inklusif yang memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kedaulatan, serta keberagaman budaya. Dengan kerjasama global yang kuat, kita dapat membentuk globalisasi yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Syahri Salepa sebagai pembawa materi ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.